Gelar sholawat bersama di kediaman Jokowi, rombongan Kiai Semarang, rumah Pak Jokowi adalah destinasi wisata religi. Terus terang saya agak kaget dan deg-degan karena melihat video orang-orang, ratusan orang sedang berdoa di depan rumah Jokowi gitu. Saya pikir, oh ini siapa yang sakit? Siapa yang meninggal gitu? Karena kalau dari lantunan doa yang dibacakan, ini kayak lagi tahlil gitu. Ya biasanya kan orang meninggal gitu ya. Ya tahlil bisa saja dibacakan meskipun tidak meninggal, ya doa bersama boleh-boleh saja. Tapi kan biasanya seperti itu gitu. Ya kalau di Madura bisa juga doa bersama untuk alasan karena punya motor baru, rumah baru, atau mobil baru, itu juga doa bersama seperti ini gitu. Tapi di rumah Jokowi gitu ada tiba-tiba ratusan orang berdoa bersama, itu agak mengagetkan gitu. Takutnya ya ada yang meninggal, ada yang sakit dan sebagainya. Tapi itu menjadi agak mencurigakan ketika saya lihat orang-orang yang hadir di sana tuh pakai ID card. Ini dari macam apaan ini? Orang pakai ID card kayak orang mau umroh gitu, kayak orang mau berangkat haji gitu. Pak, tolong diluruskan ya kalau saya salah memahaminya gitu, karena saya tadi ketika mendapat kiriman berita saya termangu-mangu, ini apa yang terjadi gitu. Iya, memang belakangan ini kan makin gencar Mas Irsu ya, orang-orang yang datang di tempat ke rumah Pak Jokowi itu begitu. Jadi sebelum para jamaah dari Semarang ini yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Kholik kalau tidak salah itu namanya. Namanya Pak Kholik, oke. Ya, Mbak Kholik ini. Dan sebelum itu juga ada misalnya dari madrasah aliyah mana, terus kemudian grup musik apa gitu ya, musik Islam tentu saja begitu. Terus pengajian mana, jamaah masjid apa gitu misalnya, itu yang datang ke sana. Jadi saya tahunya reok itu yang yang kemarin dari mana, dari Tulungagung itu yang Bignas, Tulungagung joget-joget itu bukan itu ya, bukan sebelumnya kan juga ada juga kampus dari perguruan tinggi apa ya, perguruan tinggi waktu itu Immanuel Jogja kalau tidak salah. Kalau dia kan juga bikin semacam apa itu waktu acaranya, apa namanya itu, happening art atau flash mob atau apa, saya nggak tahu lah namanya gitu. Iya. Jadi sekarang berubah ya, sekarang udah mulai berubah ya sekarang baju. Sekarang simbol-simbol Islam begitu dan kelompok-kelompok Islam atau komunitas. Kenapa nggak di ru'yah aja ya Mbak Haji ya, kayak gitu ya? Ya ini tahlilan apa pengajian, jumlahnya nggak banyak sih, tetapi tampaknya karena nggak ada kiainya yang membuka mimbar di depan, ya ini sepertinya hanyalah sebuah tahlilan. Dan biasanya tahlilan itu dibuat karena orang-orang, kalau kita lihat itu wajahnya wajah-wajah NU, itu adalah terkait dengan kematian. Sehari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, mendak, telung pendak gitu. Umumnya kalau NU seperti itu. Atau ini memang situasinya agak ndrawasi gitu kondisinya Mukidi, karena ya ada banyak datang kabarnya itu, relawan-relawannya datang dari Amerika, mau salaman aja enggak, foto bersama aja enggak, padahal itu dari Amerika loh, penerbangannya aja 18 jam ya, tapi diajak salaman aja nggak mau, ya kan, nggak bisa foto dan lain sebagainya. Apa betul-betul memang Mukidi ini sudah parah ya? Ini menjadi tanda tanya besar ya. Tadi dari mana saja nih Pak? Mana? Dari mana saja ini Pak? Ini dari Kabupaten Semarang. Jamaahnya? Ini 150. Kita datang 3 bis. 3 bis ini kita swadaya masyarakat di turunan. Kita nyater juga nyater sendiri, kemudian ke sini ya juga minta waktu, artinya tidak ini memang kebetulan memang ini tradisi saya setiap bulan Muharram itu adalah ziarah. Jadi memang yang pertama Mbak Surat Layaman, itu Mbak Umar sama Mbak Soleh Teguh. Kemudian tadi kita ke Mbak Nur Muhammad itu di Ngadi Wongso Salaman. Kemudian ke Mbak Wati Somol, Mbak Ahmad Abdul Haq sama Mbak Dahar itu yang di Ini ada 7 surat yang tadi menjadi terkhusus. 1 Alam Nasroh,
yang kedua inna anzalna, kulhu, falak, binas, dan fatihah. Itu khusus untuk Pak Jokowi ya? Iya, 7 surat. 6 surat ini adalah ketika saat-saat yang krusial itu selalu dibaca oleh para masyayikh. Alam nasroh, inna ma'al usri yusro. Setuhune ing dalam kesulitan itu ada kemudahan. Sehingga ketika dalam situasi sulit orang membaca itu insya Allah akan dimudahkan. Kemudian inna anzalna ini adalah kecerdasan. Kebetulan juga ada strategi-strategi yang nanti dimainkan dalam hidup kemasyarakatan. Kulhu, falak, binas ini adalah dalam rangka untuk membentengi dari godaan-godaan yang tidak kelihatan. Biasanya kan ada kulhu, falak, binas ini adalah godaan dari pelembut lah. Kemudian Fatihah ini kan babone kitab menjadi indung. Kenapa 6 surat itu tadi adalah dalam rangka kita membentengi. Kemudian tadi yang binas sudah kita jelaskan, yang makan ujian itu adalah sanad pada Rasulullah. Jadi menghadirkan posisi Rasulullah di dalam doa bersama ini, kita nangis kepada Allah supaya apa? Doa kita dijabai. Ini keinginan semua dari Jadi kami urunan Mbak, di harapannya ya beliaunya selalu diberikan panjang, selalu diberikan panjang, karena tidak ada balasan orang baik kecuali dengan kebaikan. Kalau rumah Jokowi kemudian disebut sebagai destinasi wisata religi juga, ya saya bingung gitu, lebih bingung dibandingkan Masjid Syekh Zayed. Kalau Masjid Syekh Zayed itu kan ya setidaknya masjid lah gitu ya. Kalau rumah Jokowi kan rumah. Kok tiba-tiba jadi destinasi wisata religi? Ya setahu saya kan wisata religi itu kayak ke makam-makam wali songo gitu ya, makam tokoh agama, kemudian ya makamnya Gus Dur, biasanya orang melakukan itu. Setahu saya seperti itu wisata religi gitu. Atau tokoh-tokoh yang di daerah lah yang menyiarkan agama Islam. Biasanya seperti itu, tapi memang sekarang sudah agak berubah, terutama di Solo gitu ya. Ya, wisata religi itu bisa Masjid Syekh Zayed dan rumah Jokowi. Ajaib. Tapi ya begitulah Solo gitu kan. Selalu penuh keajaiban. Jangankan wisata religi, undang-undang di MK aja bisa diubah. Malah bikin wisata religi gitu. Tapi tetap saja gitu. Meskipun Solo dengan segala keajaibannya tetap saja menimbulkan pertanyaan, karena di mana ya letak religinya gitu. Jokowi itu di mana letak religinya? Oke lah sebagai presiden ke-7 dan sebagainya, tapi kan ya presiden gitu, bukan tokoh agama. Bahwa ini kemudian dianggap sebagai wisata religi kan seolah-olah rumah Jokowi disetarakan setidaknya dengan makam-makam wali itu gitu. Atau jadi kayak makamnya Gus Dur. Ya memang sama-sama presiden Indonesia, tapi kan ya beda secara ketokohan dan apa namanya tugas yang disampaikan ketika masih hidup gitu. Jadi saya nggak ngerti kenapa rumah Jokowi dijadikan salah satu destinasi wisata religi. Tapi ya begitulah realitas masyarakat kita hari ini, yang memang untuk urusan keagamaan itu masih banyak yang kebingungan. Ya. Saya pun juga geli, kaget gitu, dan ini kan kemudian banyak netizen gitu yang terkaget juga rupanya pas saya melihat itu di media yang melekat kepada Pak Jokowi lah, setiap hari meliput kegiatan Pak Jokowi itu. Oh, berarti memang benar begitu bahwa ada jamaah begitu, kabarnya dari Semarang yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Kholik tersebut, yang kemudian membacakan, ya sebetulnya ada zikir yang lain, ada doa yang lain, doa dalam bahasa Indonesia juga menginginkan keselamatan kepada Pak Jokowi, fitnah-fitnah itu supaya lepas dari Pak Jokowi, terus kemudian panjang umur, sehat, kesehatannya dan sebagainya. Tapi yang paling menonjol ini adalah sholawat asgil tersebut, Mas Hersu. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika min baini imsalimi
عليه وصحبه أجمعين وعلى Haji Joko Widodo sebangsa ingkang sampun nampi kawula sak rombongan kawula tiyang desa Pak saking Jatman Nahdlatul Ulama matur nuwun dengan pun tanda tangan surat keputusan Hari Santri Nasional. Iya, kita sholawat asgil ini sebetulnya kan memang sudah kalau kita di pesantren apa dan sebagainya, sholawat badar, sholawat Jibril begitu ya, yang terkenal itu kan memang sudah menjadi ini sehari-hari lah begitu. Tapi ini mencuat dan kemudian orang mengetahui maknanya. Ini justru pada saat 212 seingat saya. Ingat ya Mas Hersu ya? Pada saat mulai 212 2016 itu ya kalau tidak salah, dan 2017 dan setiap peringatan setiap tahunnya ini selalu yang dibacakan adalah sholawat asgil. Dan bagaimana kita tahu bahwa 212 itu semangatnya adalah semangat dari para oposisi yang menyuarakan begitu ketidakberdayaan gitu. Mereka sudah berusaha supaya begini begitu, tapi ternyata pemimpinnya zalim begitu. Dan pemimpin yang disebut zalim siapa lagi kalau bukan Pak Jokowi ketika itu pada masa kekuasaan Pak Jokowi. Jemaah dari Jamiah Ahli Thoriqoh Al-Mutabaroh An-Nahdiyah menggelar doa bersama untuk kesehatan Presiden ke-7, Joko Widodo, Jokowi. Jemaah itu berasal dari Desa Lebak, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang. Jemaah mengenakan pakaian serba putih tiba di kediaman Jokowi di Sumber, Solo, pukul 18.11 waktu Indonesia Barat. Jemaah langsung duduk di kursi yang telah disediakan di depan rumah Jokowi. Doa bersama dipimpin langsung oleh pengasuh Thoriqoh Lebak, Kiai Haji Ir Abdul Qolik. Mereka melantunkan ayat-ayat Al-Quran, bacaan selawat dan ditutup dengan doa untuk Jokowi. Sebelum doa bersama berakhir, Jokowi menyempatkan menemui jemaah yang berada di depan rumah. Jokowi muncul kala jemaah membacakan salawat asigil. Pengasuh Thoriqoh Lebak, Kiai Haji Ir Abdul Qolik, mengatakan kedatangan mereka mendoakan untuk kesehatan hingga kesejahteraan Jokowi. Selain itu, mereka mendoakan Jokowi karena perannya terhadap Nahdlatul Ulama. Mendoakan kesehatan, mendoakan kesejahteraan dan juga kebaikan untuk keluarga Bapak Jokowi. Kenapa kok kita mendoakan Pak Jokowi? Ya karena Pak Jokowi itu presiden ke-7 yang dalam sejarah perjuangan Nahdlatul Ulama, katanya usai doa bersama, Minggu, tanggal 10 Agustus tahun 2025. Ia mengatakan salah satu peran Jokowi yakni menerapkan Hari Santri. Pak Joko Widodo bersikeras bahwa Hari Santri Nasional itu ya ketika resolusi jihadnya Mbah Hashim Asy'ari, sehingga hadiah terindah dari presiden yang ke-7 terhadap warga NU adalah menghadiahi Hari Santri Nasional, ungkapnya. Selain itu, Qolik mengatakan kedatangan ke rumah Jokowi usai wisata religi ke beberapa tempat. Qolik mengatakan, sebelum ke rumah Jokowi, rombongan 150 orang itu ziarah ke beberapa lokasi. Kebetulan memang ini tradisi saya setiap bulan apa Muharram itu adalah ziarah. Iya memang ini biaya sendiri. Salah satu destinasi wisata religi yang lain adalah tempatnya Pak Jokowi dan Masjid Syekh Said itu, kami urunan, ucapnya. Ia mengatakan, ada 6 surat yang dibacakan dalam doa bersama, juga sebagai benteng untuk melindungi Jokowi. 6 surat ini tadi adalah dalam rangka kita membentengi itu. Salah satunya biar terhindar dari fitnah juga, harapannya beliau selamat, beliaunya selalu diberikan panjang umur, beliaunya selalu diberikan kebaikan karena tidak ada balasan orang baik kecuali juga dengan kebaikan, pungkasnya. Hersubeno Arif heran. Wartawan senior Hersubeno Arif mengaku mendapat banyak kiriman berita soal kunjungan seorang kiai dan para jemaahnya ke kediaman Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, di kota Solo, Jawa Tengah. Hal yang membuat Hersu merasa janggal yakni karena para jemaah membacakan sholawat asigil untuk Jokowi. Saya bingung melihat video-video Pak Jokowi didatangi oleh kiai bersama jemaahnya dan membacakan sholawat asigil, ujar Hersu, dikutip dari YouTube-nya, Rabu, tanggal 13 Agustus tahun 2025. Hersu mengaku heran, lantaran sholawat asigil tersebut pernah dibacakan oleh orang yang merasa terzolimi di masa pemerintahan Jokowi. Bukannya sholawat ini selama ini menjadi trademark dari kelompok perjuangan yang pada waktu itu mereka merasa tidak berdaya menghadapi kezaliman di era Pak Jokowi. Pada waktu itu jalan keluarnya ya mereka mengadukan pada Allah dengan membacakan sholawat asigil, urainya. Hersu kemudian mengatakan apakah sholawat tersebut dimaksudkan untuk Jokowi yang kini merasa terzolimi karena kasus ijazah palsu hingga pemakzulan putranya.
Saya tidak tahu apakah ini memang request dari Pak Jokowi atau si kiainya itu, dan merasa bahwa Pak Jokowi ini sekarang sedang dizolimi oleh mereka-mereka yang mempersoalkan ijazah palsunya hingga soal pemakzulan Gibran, jadi kemudian ia bacakan sholawat asigil, terangnya. Pasalnya, menurut Hersu, jika sholawat asigil tersebut salah penerapannya maka efeknya akan ganda untuk Jokowi. Karena ini kalau sampai salah ya penerapannya, bacaannya ini, efeknya jadi berganda untuk Pak Jokowi. Karena selama ini kebanyakan sholawat asigil itu dibacakan ya untuk kezoliman yang dilakukan rezimnya penguasa Jokowi, ucapnya. Senada dengan Hersu, wartawan senior Agi Beta juga merasa ganjal dengan bacaan sholawat asigil untuk Jokowi baru-baru ini. Tak hanya kali ini, Agi menyebut bahwa sudah banyak kelompok Islam yang berdatangan ke rumah Jokowi. Sebelum para jamaah dari Semarang ini yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Khalik kalau tidak salah, ada juga dari Madrasah Aliyah, dari grup musik Islam, jamaah masjid apa gitu, itu datang ke sana rumah Jokowi, ujar Agi. Mereka berdatangan memberikan doa khusus untuk Jokowi. Namun yang menyita perhatiannya adalah pembacaan sholawat asigil dari rombongan Semarang. Rombongan dari Semarang ini sebetulnya membacakan ada doa yang lain, ada doa dalam bahasa Indonesia menginginkan keselamatan pada Pak Jokowi, fitnah-fitnah itu supaya lepas dari Pak Jokowi, kemudian panjang umur, sehat dan sebagainya, urainya. Tapi yang paling menonjol ini adalah sholawat asigil tersebut, tambahnya. Agi menerangkan bahwa orang awam memahami makna sholawat asigil ini setelah adanya aksi 212 sebagai tanda pasrah lantaran telah terzolimi. Orang tahu makna sholawat asigil ini seingat saya pada saat 212, 2016 kalau tidak salah. Dan setiap peringatan setiap tahunnya ini yang selalu dibacakan, ujarnya. Bagaimana kita tahu 212 itu semangatnya adalah semangat dari para oposisi yang menyuarakan ketidakberdayaan, mereka sudah berusaha begini begitu tapi ternyata pemimpinnya zolim. Dan pemimpin yang disebut zolim siapa lagi kalau bukan Pak Jokowi, imbuhnya. Agi kemudian menerangkan bahwa betapa sakralnya sholawat asigil itu saat aksi 212, lantaran harus terus dibaca tanpa henti. Dulu itu sampai tidak boleh lepas membaca sholawat itu, saya kan pernah liputan juga dulu. Dipesankan oleh para ulama yang ketika itu hadir, bahwa sesudah pulang dari sini jangan lepas dari sholawat ini, ujarnya. Jadi supaya orang zolim dengan orang zolim pemimpin zolim, mereka disibukkan satu sama lain di antara mereka sendiri, sehingga mereka lupa kepada kita, rakyat yang dizolimi karena mereka saling bertengkar sendiri, tambahnya. Agi mengatakan bahwa sholawat asigil dalam aksi 212 pada waktu itu ditujukan untuk Jokowi dan kroni-kroninya yang menzolimi. Itu dulu ditujukan pada Pak Jokowi dan juga kroni-kroni Pak Jokowi yang menzolimi, ucapnya.